Masih ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Masa di mana profesor kita apa? Semuanya paham. Belum paham. Yang bernilai. Sekarang kita masuk ke pelajaran tentang tapi sebelum masuk kita absen dulu ya. Ahmad Al-Zai ada di luar ya. ada malah itu Pak. Ahmad Al-Zai dari Banggara Dimas Di luar. Wah, cuma dia apa tuh coba. Mulanya apa sih? Ada siapa? Orang kita masuk Iya. Sekolah, Pak. Usman, jenis APD dan digunakan oleh personel ketika berada di posisi yang berbahaya. APD memiliki kemampuan untuk melindungi seseorang dari berbagai resiko seperti disabilitas, paparan uang, debu, serta bahaya-bahaya lainnya. Serta paparan seperti apa? Contoh paparan gas. Di ruangan ada paparan gas, corona ini Pak. Corona itu.
Itu contohnya seperti di ruang laboratorium. Yo. IPA. Ya. Ini. Ya, segi pengertiannya yang belum paham. Kepala dari benturan. Biar tidak kena debu. Biar nggak Pakai api. Jangan melas. jika partikel-partikel dari masuk dan susupan Mati. lindung mata Dari mata dari debu. Pakai api. dan kalau langsung berapa menentukan kacamata Ada bahaya Pak. Ada. Berapa udah dia Pak? ada lindung Bukan sih. Ada tukang biasa aja. Biasa itu. kalau sarung tangan biar apa masker dan balik keamanan sepatu Dari benturan. Salah. kalau benturan Salah. Kecil. Jangan tidak bentar. Ya. Kecil. Percaya. Komentar sama dari kaki. Iya. Mana ini? kadang berjempol juga Iya, bisa. kadang juga ini ada keamanan rompi rompi itu rompi Ya, Pak. ya misalnya kalau malam-malam misalnya ada persiapan jalan saya dari bagian ya kalau itu mengadakan bahwa itu orang dan pelindung saluran pernapasan atau masker Masker. ya benar ini maskernya Ya. Kaca. Si masker berapa? itu pelindung Kembalian esok. Satu dari kameramen. Woi, selesai ya mau tanya. Identifikasi resiko dan pilih APD yang tepat. Pilih APD yang tepat nih. Contohnya seperti ini ya, ini APD yang tepat nih. Full face, full skin gold. Jadi berdasarkan layakan APD. Layakan APD itu contohnya ini masih bagus nggak kualitas dari elektroniknya? Baru. Kalau ada pecah retak itu kan gimana? Yang baru, yang baru jangan dijahit lagi ya. Dan pemilihan APD yang sesuai. Kalau misalnya kerja di kantor, terus di proyek-proyek di lapangan, tapi harus dia. Ada pemeriksaan pergantian rutin. Berapa sih?
Penyimpanan APD yang benar. Mana di dan evaluasi dan perbaikan. Misalnya yang Sudang lah kok. Kau kan dah lulu baca dah sikit dah lagi. Wih, ram gede. Sini aja. Sini. Contoh dengan APD di lingkungan sekitar saya. Ambil contoh bangunan gedung baru di belakang fakultas kedokteran sehari-hari. Misalnya menggunakan masker dan menggunakan helm. Tidak serta sepatu kerja, belum kerja karena akan kerja. Di mana setiap pekerja wajib menggunakan APD lengkap seharinya atau cerita dari kecelakaan atau kejadian. Dan tidak diinginkan serta harus memperhatikan cara pemakaian APD dengan benar. Bukan hanya sekedar memakai APD saja, agar mengantisipasi kecelakaan yang tidak diinginkan. Kelas ding. Ini waktu. Di situ dah ada kerjaan. Pencegahan kecelakaan dan kecelakaan. Contohnya penggunaan alat pelindung diri yang dengan tampilan augmented reality atau AR yang memberikan informasi sosial dalam kedua cenderung tahap dunia anak Itu berjauh. Biarin aja. Ini udah jauh. Saya ada. Keamanan yang lebih baik menyediakan akses cepat penggunaan perangkat lunak adalah untuk mengevaluasi potensi resiko terkait dengan reaksi kimia. Sebelum melaksanakan eksperimen, saya dapat mengambil gunakan pencegahan yang sesuai. Kemudian yang kelima, pencegahan kontaminasi silang. Nah, silangnya adalah seperti penggunaan sistem manajemen sampel otomatis
yang mengurangi Emang sampai selesai tuh nih. Kalau masalah besar nggak begitu, sudah lama itu oh kan, kalau sampai selesai ya kepet tangannya Pakai gini. Ini yang Video pajang mecahan tuh. Cak tangan bapak ya. Apa nih? Angkat tangan. Angkat tangan. Iya ada. Angkat tangan. Nawab. Yang kuat cari-cari punya macam anda sih. Dah. Belum udah. Soalnya saya getar sih. Koordinasi yang lebih baik dapat penyelesaian penggunaan koordinasi dan kolaborasi online untuk memfasilitasi dan kerjasama antara anggota tim. Hanya itu. Pak. Saya ingin bertanya dulu karena kalian bertanya kepada saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian keselamatan dan kesehatan kerja ketiga secara otomatis. Tujuan dalam kegiatan kerja. Yang bisa menjawab. itu terus tuh pengertian keselamatan dan kesehatan kerja serta tujuan penerapannya dalam kegiatan praktek. Lawanan yang sehat kita. Tiga, mereka adalah upaya untuk melindungi pertahanan bahaya dan lingkungan serta mencegah kecelakaan dan Tujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat dan efisien. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita tulisannya dulu ya, karena dari jam 12 ya. Oke. Nomor 1 jawabannya udah hampir ke tempat. Ada lagi yang ingin menambahkan yang udaranya yang lanjut ke perjalanan kedua. Penggunaan alat produksi atau APD dilakukan saat melakukan pekerjaan di bengkel
bahaya seperti Iman. Tenang, tenang. 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 cepat ya. Apa artinya? Sebelumnya kita jelaskan jam alat pelindung diri dan menggunakan otomatis serta fungsikan masing-masing. Bagian dari penerapan yang bisa jawab apa? Pertanyaannya sudah habis. Jika ada yang ingin menambahkan, silakan. Kalau tidak ada, terima kasih kepada kalian. Mohon maaf jika ada salah penyampaian dalam materi. Saya tutup dengan para wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan lanjutkan dengan mata pelajaran selanjutnya. Siang semuanya. Siang. Belum makan loh. Apa kabar dengan kalian? Ada yang sakit, sampai minggu saya. Minta maaf ya. Kemarin minta maaf. Untuk mana? Biar ini pihak pelajarannya. Beda yang ajar Nggak ada yang ajar. Arman nggak ada sih. Kayaknya waktu itu saya masih ngajar di TSM 2 tuh. Ngajar ini sering tertabrakan soalnya. Tapi kalian udah belajar tentang ria gitu. Tapi sebelum masuk ke ria, kita mengingat materi minggu lalu ya tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan syu'abul itu. Yang artinya cabang iman. Ada yang masih ingat cabang iman ada berapa? Wah, Pak sih udah tiga. Ada tiga. Kenapa bisa tiga? Bukan banyak ya, ada 7 bahkan sampai 30 ya kan. Apa contohnya? Iya, contoh iman ya, waktu kepada Allah. Itu cuma tiga tulisnya Pak. Oh, yang beriman kepada Allah. Oh, Keimanan. nanti dilengkapi lagi. Oke. Yang pertama berharap kepada Allah, terus kedua berharap kepada Allah, tawakal, memenuhi janji, bersyukur atas nikmat Allah, ya kan, kemudian memelihara lisan, menutup aib orang lain, menjaga kehormatan,
yang cewek terutama ya kan cowok juga penting dong harus ikhlas dan ikhlas kita juga harus mau kemudian jujur dan yang belum mengeluarkan tugas buat kumpulkan konservannya kerja ngomong-ngomong ya Rambutnya satu. dia kan ini bagus kita masuk ke materi tentang iman. Poin mana itu? Masuk ke ya. Menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, semua kabur dan esa. Tujuan pembelajaran kita mengenai tentang ria ini kalian mampu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, semua kabur dan asa. Dan yang kedua, kalian mampu membuat karya berupa karya dan menghabiskan di media sosial tentang buruknya tentang foya-foya gitu ya dan segala dan lain pokoknya kalian juga bisa menghindari sikap hidup sikap tentang foya-foya jadi asumah kabur dan hasad dan kalian terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan Oke, ini berapa orang yang ingin mencoba? Ada yang belum ditarik? Enggak ada soalnya, soalnya. Kalau Mana soal? Bukan ini bagus. Aku ada juga. Ini sifat hidup berfoya-foya. Kebanyakan manusia memiliki cenderung terhadap uang dan harta berlimpah ya siapa juga yang nggak mau. Meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik, ada nggak pernah nggak kalian ketemu orang yang nggak tertarik dengan harta yang berlimpah? Jangan itu mereka berlaku sibuk dengan mengutamakan kehidupan akhirat. Jenis manusia seperti ini jumlahnya sangat kecil, makanya jangan kalian ingin mengutamakan kehidupan akhirat. Manusia itu memang memiliki tabiat mencintai harta. Pada saat uang dan harta yang berlimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Dia akan mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang mewah. Meskipun barang tersebut kurang begitu penting bagi dirinya dan keluarganya, sesungguhnya gaya hidup seperti itu salah ya guys ya. Karena termasuk kategori menghamburkan harta, pemborosan dan berfoya-foya. Berfoya-foya itu merupakan pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Harta merupakan sebuah bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Makanya kita itu kan disuruh mengatur harta yang di masa depan. Jadi kalau laki kata dedek mau dipakai judul, kalau dedek pakai judul kan? Itu bahayanya, lawan dan foya-foya itu nggak boleh lagi. Justru bos
ada nggak boleh jual orang kamu jual aja dulu. Apa dijual kan itu? Ya, balik lagi nih. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Harta bisa menjadi tercela jika dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya, dan dalam proses mintanya sudah diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu melarang perilaku berlebihan atau melampaui batas. Dan Rasulullah kita sempat belajar moderasi beragama tentang nggak boleh berlebihan, nggak boleh berlebihan. Sangat tidak menyukai seseorang yang mempergunakan hak secara berlebihan atau besar dan tanpa manfaat. Mereka menggunakan harta secara sia-sia dan merupakan hak-hak orang lain atas hartanya. Seseorang disebut berperilaku besar apabila dia membelanjakan harta melewati batas kepatutannya menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaat untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Sifat israf ini dipengaruhi oleh godaan uang dan harta pada seseorang yang lemah imannya. Contoh tamzir dan israf dalam makan dan minum. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyukuran atau suami kalinya, manfaat itu ya takut tidak mendapat bagian tanpa sama sekali, tidak memaksimalkan daya tampung perut, ya akhirnya agar tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Artinya minuman contoh bagian dan cepat dalam berbicara. Tadi kan tentang makanan dan minuman, sekarang dalam lisan atau berbicara. Berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara atau melalui media elektronik, termasuk media sosial. Contoh lain misalnya menggunakan konten-konten untuk searching dan chattingan hal yang tidak perlu. Kemudian contoh tafsir dan kisah dalam penampilan. Memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari, jemari dan kaki pada saat pertemuan warga, berpakaian mahal, mewah, lengkap dan impor dari luar negeri. Selain di atas masih banyak lagi contoh perilaku tafsir dan kisah dalam kehidupan sehari-hari. Ini dampak negatifnya. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melainkan melalaikan akhiratnya. Dunia dianggap sebagai tempat persinggahan terakhir, padahal akhirat sebenarnya juga hadir kehidupan manusia. Mereka sibuk mencari kebahagiaan dunia dengan mengumpulkan harta hingga melupakan kehidupan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer, membelanjakan secara berlebihan dan boros serta memamerkannya kepada orang lain akan memicu sifat iri, dengki dari orang lain. Sifat ini tuh akan memicu konflik di tengah masyarakat. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, pengeluaran harta yang tidak terkontrol karena memperturutkannya gengsi dan hawa nafsu akan mengakibatkan frustasi. Mereka sangat khawatir apabila hartanya habis dan tidak bisa lagi membeli sesuatu untuk memuaskan keinginannya. Dan yang keempat, cara yang berpotensi menimbulkan sifat pikir. Iya, khawatiran berlebihan atas kekurangan harta membuat mereka bersifat
kikir dan tidak mau berbagi dengan sesama. Karena takut jatuh miskin, akhirnya tidak ada kepedulian pada yang fakir miskin yang benar-benar membutuhkan bantuannya. Dia ada cara menghindari sifat untuk PPS dan itu kan faktor-faktor dampak negatifnya. Sekarang kita masuk ke cara menghindari ya. Yang pertama pemborosan kuota internet. Yang pertama membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Antara kebutuhan primer, sekunder dan tersier harus dibuat prioritas mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Karena maksudnya kayak mana yang lebih dibutuhkan, mana yang lebih diinginkan gitu. Dibutuhkan saja. Contohnya beras. Oh iya beras. Dia kalau misalnya keinginan pasti kalian punya keinginan Banyak. dan ada pembiasaan bersedekah dan membantu orang lain. Sisanya adalah harta yang disedekahkan. Ada orang lain kebiasaan bersedekah akan membangkitkan rasa empati kepada orang lain. Itu akan mempererat hubungan antar sesama warga masyarakat. Dan yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Dan harus ada struktur. Dan ada bertindak selektif dan terencana. Dan terakhir yang berikutnya bersikap jujur, rendah hati. Tidak kebijaknya. Nanti di mana? Ini nggak ada tugas, yang nggak ada tugas medis, yang itu 4 orang, ya, untuk menjawab pertanyaan dari saya nanti ya. Sini, saya kasih tahu dulu jawabannya soalnya mencari di Google, ya. Kemudian saya tanya, kamu jawabnya bisa, langsung aja, nggak usah dijawab. Ya, siapa yang mau sampai ya, dia menjawab. Coba nih, jelaskan. Cewek semua. Soalnya ini. Jelaskan sih pengertian
berfoya-foya. Ria, Summa, Summa, Sunnah. Summa, Mbak kabur. Menurut pandangan agama. Soalnya sebagai iya. Oke, kamu cari dan jawabannya dulu. Lanjut ke nomor 2, siapa? Erlan ya? Erlan. Erlan aja. Tunggu terima tuh Darto. Siaga. Mengapa perilaku berfoya-foya dapat menghambat Sekolah ini dia baik-baik ya. dapat menghambat seseorang untuk hidup penuh manfaat. Jelaskan dengan contoh. Omongan. Kamu cari dulu jawabannya, nanti saya ambil. Ayo sekarang yang lain. Ini. Nomor 3. Cari jawabannya. Jawabannya juga. Erlan. Erlan Pak. Enggak apa. Cepet Erlan mana Pak? Ya Pak. Bagaimana cara menghindari sifat ria? Bagaimana cara tidak sikap yang menurut Anda? Dalam beribadah, agar ibadah kita, agar ibadah kita Ini dari kita. Terus diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idiem gitu lagi. Iya. Oke, nomor 4 yang terakhir. ini aja nih. Udah selesai. Mau tahu aku. Oke guys. ZPD. Jelaskan dampak negatif. Dampak negatif Cepet berapa? sifat semua. Sifat semua. Dan sifat-sifat. Jelaskan dampak negatif sifat semua. Dampak negatif sifat-sifat. Cepat rumah ibu. Sifat semua. Sifat semua. Iya nih tulis aja. Oh, oke, ya udah Pak. Terhadap hubungan sosial seseorang. Sosial apa? Sosial seseorang. Sosial seseorang. Ya. Udah Pak. Oke. Nah, oke. Kamu dipersiapkan. Oke. Oke, adik-adik. Setelah kalian belajar tentang menjalin hubungan manfaat dengan menghindari berfoya-foya, pria, summa, takabur, dan hasad, ada yang ingin kalian tanyakan sebelum kita lanjut ke selanjutnya? Jika tidak, saya yang bertanya boleh. Ya. Kalian sudah ngerti ya semuanya ya? Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian berfoya-foya, pria, summa, takabur, dan hasad menurut pandangan agama Islam.
Dan di sana jawab. Saya. Orang sini ya. Saya foya-foya adalah mengaburkan harta untuk kesenangan semata. Dia adalah melakukan ibadah agar tujuan adil. Sum'ah adalah menceritakan amal baik agar dapat sumbangan. Takabur adalah sombong. Takabur adalah sombong dan adalah dengki. Serta hasad adalah merasa iri terhadap kebahagiaan. Ini wajib plus. Udah ya jawabannya. Itu dasar prinsip pada poin-poin tentang pengertian berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Yang pertanyaan selanjutnya, mengapa perilaku berfoya-foya itu dapat menghambat seseorang untuk hidup penuh manfaat? Jelaskan contohnya. Ada yang bisa jawab? Perilaku foya-foya menghambat hidup penuh manfaat karena menguras sumber daya, waktu, tenaga, uang untuk kesenangan sesaat yang dampak. Mereka membutuhkan jangka panjang dan dapat menciptakan masalah finansial serta mental. Contohnya seseorang yang membeli barang mewah untuk gengsi. Bagaimana cara menghindari sifat riya dalam beribadah agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, saya bisa jawab. Untuk menghindar untuk menghindari sifat riya dalam beribadah kita harus meneruskan riya hanya karena Allah Subhanahu bukan ingin dipuji atau dilihat orang lain. Selain itu, lakukan amal secara ikhlas dan diam-diam tidak menunjukkan agar hati tetap bersih dari keinginan untuk pamer. Kita juga perlu banyak berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya dan diberi keikhlasan dalam beramal. Dengan itu, ibadah yang kita lakukan akan diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ada yang boleh jawab ya? Ya. Dan yang terakhir menurut catatan, jelaskan dampak negatif sifat sum'ah terhadap hubungan sosial seseorang. Ada yang bisa jawab? Sifat sum'ah berperilaku agar amal ibadah terdengar orang-orang lain dengan pujian. Beberapa negatif pada hubungan sosial seperti merusak hubungan kepercayaan, menyebabkan isolasi sosial dan menimbulkan ketidaknyamanan pada orang sekitar. Hal ini dapat membuat orang lain merasa risih dan menjauh sehingga individu tersebut kehilangan teman dan hubungan sosialnya. Udah ada teman lagi? Udah Pak. Oke. Banyak Pak. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Ada yang
Kena saat tadi itu kayak habis dilem pasti gitu dia mati. Orang istirahat. Kena saat ada orang dulu orang itu jadi perbaiki. Apa sih? Iya, nggak usah. Pakai handphone. Ya, kamu ini iuran kita. 5.000 di luar. Ya kalau begini ya, aninya orang iuran di sekolah. Pokoknya boleh diambil. Soal tapi saya dengar 20. Dia itu lagi jadi maksudnya sekali itu ya bukan masalah itu kalau nggak ada itu begitu Ahmad Rafi dia. Gila, ada kabur tetangga sini. Batang Fatimah Zahra Hadir Pak. Bobas Zira Rian Raisla Ali
Ini warna kulit dong, sini semuanya kayak Pak Dewi. Iya. Ya sih. Dia semuanya. Iya, ada jamur di sini, ada Pak yang manis nih. Nggak boleh memang jamur itu di. Di lontong ya, lontong. Jangan mau lontong. Jaga jubung tuh. Tapi jangan bumbu kacang. Tanggal 20. Iya. Udah ada lagunya. Belum ada. Yang makan di Bidasco, Ikut. Dapat 250. Dari 1.200 skornya. Yang penting nggak kesulitan ya. Itu kan cuma latihan. Kamu berapa? Ya, berapa? Kamu berapa ya? Sedikit bilang sini sana. Tapi kalian udah siap dengan tes jalan udah siap. Belum juga. Kenapa? Belajar. Belajar. Kan baru ya PLS kemarin Pak, udah PLS aja bentar. Kita kan dia film ini dari main icip-icip dulu. Coba rasain dulu takutnya ada racunnya. Takutnya ada racunnya. Tahu rasa melon. Dari tukang proyek, kita bagi-bagi. Ya, ini biasa makan jangan petik-petik air mah. Jangan dulu. Ya masuk enggak boleh. Jangan nih. Yang monster atau aku masih mau tahu. Kamu mau bawa apa ya? Sama bakal. Indomie lah. Saya ada yang teman-teman saya yang bikin video berapa kali.
Video apa? Namanya kayak gini. Ada Yang Mas Bayu. pas ini Pak Bayu. Bayu ya. Bayu namanya. Bagas. teman-temannya bagas sopir itu dipakai wilayah Yomit Yomit sekarang mereka macamnya wah ini kalau ini apa jadi dengan gitu Ayo ngejar apa di luar sekalian. siapa kamu Bayu. Pak Bayu. Madika Kopi. saya sadari ya Kayak program belajar tentang awal itu ya. ini ya Jadi itu kalau ada dia kan nggak sebeda nanti. Soalnya dari aku Besok mereka membuat rumah dan yang mas apa? Ini mau saya hari ini cukup. Sekian ya. Terima kasih. Yang sama kita ada selamat dalam penyampaian materi. Ini ada di sini hari ini. dalam jangan dibawa Penting kita pikir dan kenal dengar. merasa pikir balik ya nanti. absolut saya ada pikir yang sama Indra ya Aduh, demi Allah hujan yuk hujan, yeay, ya, pokoknya ya.